Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ketemu kembali di dalam ibadah minggu pagi ini. Maka kita menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita memasuki ibadah minggu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sapa dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau Allah yang setia atas kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami bersama-sama akan memulai ibadah untuk pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir bersama dengan kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah ini, biarlah Engkau yang berkuasa atas setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus berkuasa sepenuhnya, sehingga jalannya ibadah pada pagi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga semua itu akan menjadikan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang hadir bersama dengan mereka ketika mereka mengikuti ibadah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pada pagi ini di dalam penguasaan Tuhan. Roh kegelapan, roh setan, roh iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah, kami hancurkan dan kami patahkan sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah pada saat ini dari awal sampai akhir hanya di dalam penguasaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 49. Firman Allah Jaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita sepenuhnya. Kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa.
kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Di dalam Tuhan Yesus, kami datang dan bersyukur atas segala anugerah-Mu yang tidak terbatas atas kehidupan kami sampai hari ini. Pada saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mempersiapkan hati, batin, dan pikiran kami sepenuhnya, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami akan kebenaran dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau yang menguasai dengan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami pada saat ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman ini, dan kami siap untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91 ayat yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Saya ulangi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 91 ini, kita dibuat takjub. Sebab di dalam Mazmur ini kita menemukan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ada janji perlindungan, ada janji bebas dari sakit penyakit, ada janji keselamatan, dan ada janji penyertaan Tuhan. Itulah ketika kita membaca Mazmur 91 ini. Semua itu Tuhan janjikan kepada setiap anak-anaknya, yaitu saya dan saudara-saudara. Semua orang percaya tentu menginginkan janji-janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Semua orang Kristen menginginkan bahwa janji-janji Tuhan yang indah yang sudah dijanjikan itu terjadi dan terrealisasi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tetapi kita perlu paham, kita perlu mengerti bahwa untuk menerima janji-janji Tuhan itu ternyata tidak mudah. Untuk menerima janji-janji Tuhan yang hebat tadi ternyata tidak gampang. Kita perlu membayar harga di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita sanggup membayar harga dalam sepanjang kehidupan kita, maka kita akan sampai kepada janji-janji Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibarat mendaki gunung yang terjal. Demikian perjalanan hidup orang percaya. Kita sering diperhadapkan dengan banyaknya kesulitan. Kita sering diperhadapkan kepada banyaknya persoalan dan masalah yang harus kita lalui. Warren Wiersbe dalam tulisannya memberikan ilustrasi begini. Ada seorang anak laki-laki sedang memimpin adiknya mendaki jalan setapak di sebuah bukit. Jalan itu tidak mudah untuk dilalui.
Sehingga adik perempuan dari anak laki-laki ini mengeluh, lalu berkata, mengapa jalan ini tidak mulus? Mengapa jalan ini penuh dengan batu karang dan tonjolan-tonjol? Lalu kakaknya menjawab, tentu saja harus begitu, adikku, sebab tonjolan-tonjolan itu adalah tempat kamu berpijak untuk kamu mendaki sampai ke atas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendaki sebuah gunung, di situ pasti ada tonjolan-tonjolan, entah itu batu, entah itu karang, entah itu tanah, sebagai pijakan kaki kita untuk terus bisa naik ke atas. 3 tahun yang lalu, saya tidak pernah sampai ke puncak Gunung Sinai di Mesir itu, ketika tidak ada tonjolan-tonjolan batu yang menjadi pijakan kaki saya naik ke atas. Saya bertanya kepada tour leader saya dari Jakarta, Mas Tommy, Mas, berapa anak tangga dari Gunung Sinai ini sampai ke atas, sampai ke puncak? Dia bilang 2.500 anak tangga, Bapak. Saya tidak tahu apakah benar 2.500 anak tangga. Kami berangkat dari bawah, dari kaki Gunung Sinai jam 11:30 malam. Awalnya naik unta, setelah unta tidak bisa naik, lalu kami jalan kaki. Kami berjalan terus dan sampai di puncak Gunung Sinai itu jam 3:30 pagi dengan cuaca yang luar biasa dingin. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bisa sampai ke atas bukit Gunung Sinai di Mesir itu karena ada pijakan-pijakan dari kaki saya untuk terus naik, untuk terus naik. Maka dari pijakan-pijakan kaki saya sampai di puncak gunung itu, dan luar biasa. Ketika setelah sampai di puncak gunung, saya bersukacita, saya nangis sejadi-jadinya, sebab saya penuh sukacita. Di atas puncak Gunung Sinai itulah Musa menerima hukum 10 perkara dari Tuhan, dan firman Tuhan berkata, Musa berhadapan muka dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mendaki sampai di atas, di situ kita pasti menerima janji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa banyak di antara kita, mengapa banyak orang Kristen yang tidak atau belum menerima janji Tuhan itu? Penjelasannya adalah, kita akan melihat ayat yang ke-14 dari Mazmur 91 ini. Ayat yang ke-14 di sana memberikan penjelasan bahwa hanya orang yang hatinya melekat dengan Tuhanlah yang akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Melekat dalam bahasa Jawa itu rumakan, yang artinya apa? Artinya begitu dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang begitu intim hidupnya dengan Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39, di sana dijelaskan Maria duduk dekat kaki
mendekati Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Maria sedemikian dekat dengan Yesus, dan di situ kedekatan Maria adalah mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan itu. Ketika kita itu melekat dengan Tuhan, ketika kita itu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika kita itu dekat dengan Tuhan, maka kita mengerti kehendaknya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ kita tahu bahwa karya dan pekerjaan Tuhan kepada orang yang dekat dengan Dia adalah baik, indah, dan pasti mendatangkan rancangan yang hebat. Sehingga orang yang ingin menikmati janji Tuhan, orang yang ingin menikmati janji yang indah yang Ia janjikan itu, maka dia harus melekat, maka dia harus dekat dengan Tuhan, seperti apa yang dituliskan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 tadi. Sungguh hatinya melekat kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak batu-batu tonjolan yang kita pijak, semakin kita dibawa ke atas untuk semakin mengenal Tuhan. Batu-batu pijakan secara rohani di dalam kehidupan kita adalah setiap persoalan dan kesulitan hidup. Batu-batu tonjolan adalah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi sangat wajar jika batu-batu tonjolan itu berusaha menghalangi perjalanan kehidupan kita, atau mungkin membuat kita jatuh sehingga kita berteriak kesakitan. Mungkin kita juga mengeluh dan merasakan tidak berdaya apa-apa. Tetapi di saat yang seperti itulah Tuhan sedang melatih kita untuk mengarahkan mata kita. Tuhan sedang melatih kita untuk mengarahkan hati kita hanya kepada Dia di dalam Kristus. Penyerahan, kepasrahan kita kepada Tuhan, bukan keluhan-keluhan, itulah yang akan menghadirkan kekuatan Tuhan hadir dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Konsep kehidupan Paulus pada saat dia menderita, kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya baca demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah konsep Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia harus dipenjara. Dia berkata, sebab jika aku lemah, ini lemah secara kaki, maka aku kuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila kita jatuh, kita tidak akan dibiarkannya tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Jadi ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Ketika anak-anaknya jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang orang-orang yang setia, orang-orang yang dekat dengan Dia. Dan ayat emas kita pada pagi hari ini, firman-Nya berkata bahwa diperintahkannya malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di jalan perjalanan hidup kita. Itulah janji Tuhan yang hebat dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan mengeluh jika kesulitan hidup menghadang dan mendera kehidupan kita. Jangan panik ketika hadir persoalan hidup menghadang di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, firman Tuhan memanggil kita untuk terus mengucap syukur di dalam Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 menjelaskan tentang itu. Sebab ketika semakin berpijak di tonjolan-tonjolan batu, yaitu kesulitan hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita semakin dekat untuk menerima janji Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Dalam kondisi kehidupan dunia seperti ini, banyak orang mengeluh, banyak orang sakit, banyak orang susah, banyak orang mengalami penderitaan yang sedemikian luar biasa. Dalam kondisi yang seperti inilah, kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap percaya, untuk tetap berharap kepadanya, sebab tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekalipun batu tonjolan itu membuat kita jatuh, Tuhan telah siap menopang kita. Sebab firman-Nya jelas bahwa diutusnya malaikat-malaikatnya menjaga kita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman yang hebat, firman yang luar biasa ini, biarlah menjadi pegangan kita, biarlah menjadi dasar perjalanan kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita apapun keadaan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya baca firman Tuhan yang dari Mazmur 91 ayat yang ke-11 tadi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Tetaplah berjalan bersama dengan
bersama dengan kita ketika kita hidup melekat dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita merespon dari firman Tuhan ini dengan kidung pujian, kidung jemaat tadi nomor 49 bait yang kelima, firman hidup yang kudus. Kita pujikan bersama. Di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan memberikan berkat kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk terus menjaga, melindungi dan melingkupi di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang Engkau firmankan kepada kami pada saat ini akan menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah, yaitu melangkah naik dan semakin tinggi, dan disitulah kami akan menikmati janji Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyapa kami, Engkau mengajar kami di pagi hari ini, sehingga firman-Mu akan terus hidup dalam kehidupan kami untuk menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus yang terus berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja ini sepenuhnya. Biarlah kuasa terus hadir dan berkuasa di dalam dan di tengah gereja di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang menjadi kepala gereja di tempat ini, dan Engkau yang berkuasa atas gereja di tempat ini. Dengan segala program yang ada, dengan segala pelayanan yang ada, Tuhan yang memberkati sepenuhnya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Roh Kudus yang mengendalikan bangsa ini, para pemimpin bangsa kami Kau berkati, sehingga semua yang dikerjakan dalam kebijakan mereka benar-benar untuk memulihkan kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini, sebab Engkau menyertai kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan turun atas kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kidung jemaat nomor 413.